Tayyib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Kaum muslimin wal muslimat, Bapak Ibu jamaah yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, senantiasa kita memuji Allah dan kita bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dari nikmat kehidupan, nikmat sehat, nikmat afiah, nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat-nikmat kesempatan, kemudahan yang Allah berikan dalam kita beribadah kepada Allah. Karena tidak setiap orang kemudian dimudahkan beribadah kepadanya. Hanya orang-orang yang kemudian diberikan rahmat oleh Allah, kemudian ibadahnya jadi mudah. Oleh karena itu, dalam kita beribadah kepada Allah, kita pun wajib terus meminta kemudahan kepada Allah. Sebagaimana tuntunan dari doa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolong hamba, bantu hamba agar hamba senantiasa berzikir, bersyukur, dan kemudian beribadah yang baik. Karena banyak orang yang kemudian ibadahnya asal-asalan. Dia tidak mempersembahkan ibadahnya yang ihsan, ibadahnya yang apa? Wa husnu ibadatik, ibadahnya yang bagus. Sama seperti halnya kita duduk di majelis ilmu, banyak orang yang asal-asalan duduk di majelis ilmu. Dia tidak memperbaiki keihsanannya di majelis ilmu. Banyak orang yang kemudian hanya sekedar duduk tapi dia ngobrol. Dia duduk tapi dia tidak mencatat. Dia duduk tapi kemudian dia tidur. Ini berarti dia tidak ihsan di dalam majelis ilmu. Oleh karena itu mungkin dia lupa akan doa yang diajarkan oleh junjungannya sallallahu alaihi wasallam. Dalam sholat juga sama seperti itu, Bapak Ibu. Ada orang yang sholatnya hanya sekedar menggugurkan kewajiban, tapi dia tidak ihsan kepada Allah. Dia tidak jaga kekhusyuannya, dia tidak jaga bacaan-bacaannya, dia tidak jaga tumakninahnya. Bahkan demi Allah, dia tidak jaga zikir setelah sholatnya. Banyak orang yang kemudian setelah sholat, salam, langsung dia pergi. Padahal nabinya tidak pernah mengajarkan demikian. Maka hendaklah kita berdoa kepada Allah, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika
wa husna ibadatik. Ini penting bagi kita, ya, agar semua tiga hal itu kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita juga dipertemukan oleh Allah di majelis kita pada siang hari ini, dan tema yang kita angkat berkaitan dengan masih upaya seorang hamba di dalam mentazkiyah dirinya sendiri. Ya, mentazkiyah, memperbaiki, membersihkan dirinya dari perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi bahasan kita, sekali lagi tema besarnya adalah at-tazkiyah nufus, ya. Tazkiyatun nufus, ya, pembersihan jiwa seorang hamba, ya, agar jiwanya itu senantiasa tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara upaya seorang hamba untuk mentazkiyah dirinya adalah dia menjaga lisan-lisannya. Ya, dia menjaga lisan-lisannya. Dan di antara nikmat yang wajib kita syukuri, Bapak Ibu sekalian, adalah nikmat lisan. Ya. Alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain wa hadainahun najdain. Kata Allah Subhanahu wa taala, alam naj'al lahu 'ainain. Bukankah kami telah jadikan untuknya manusia dua matanya, walisanan wasyafatain, dan kami jadikan baginya satu lisan dan dua bibirnya. Allah ingatkan nih, ketika penciptaan kita, penciptaan manusia, Allah lengkapi kesempurnaan pada diri kita dengan nikmat lisan. Lisan yang dengannya kita bisa berbicara, lisan yang dengannya bahkan kita bisa mengungkapkan perasaan kita, lisan yang dengannya kita bisa menjadikan berzikir, aktivitas lisan kita, dan seterusnya. Ini semuanya wajib kita syukuri dan wajib kita jaga, ya. Oleh karena itu kata para ulama kita, mensyukuri nikmat lisan itu tidak lepas dari dua perkara. Ya, mensyukuri nikmat lisan itu tidak lepas dari dua perkara. Yang pertama, bentuk syukurnya seseorang terhadap nikmat lisan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya adalah menggunakan lisan tersebut untuk ketaatan kepada Allah. Dan yang kedua, bentuk syukur seorang hamba akan nikmat lisan yang Allah berikan kepadanya adalah menjaga lisan dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dua hal ini dijaga, maka seorang hamba mensyukuri nikmat lisannya. Sekarang kita bahas dulu poin yang pertama. Apa tadi poin pertama? Apa bentuk syukurnya seorang hamba terhadap nikmat lisannya? Dia gunakan lisannya untuk ketaatan kepada Allah. Dan bentuk-bentuk ketaatan lisan kepada Allah banyak. Ya, bentuk-bentuk ketaatan lisan ya kepada Allah Subhanahu wa taala itu banyak. Yang pertama, menggunakan lisan itu hanya untuk bicara yang benar saja, yang hak saja, yang baik saja. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita dalam ayat yang sering nih dibaca di dalam khutbatul hajahnya Nabi SAW. Di antara ayat yang dibaca oleh Nabi dalam khutbatul hajahnya adalah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, wa qulu qawlan sadida, dan hendaklah kalian berkata dengan perkataan yang benar. Allah menyuruh kita menggunakan lisan kita untuk perkataan yang benar saja, yang hak saja, yang baik saja. Jangan sampai kemudian seseorang kufur terhadap nikmat lisannya adalah dia gunakan lisannya untuk sebaliknya. Yang keluar dari lisannya perkataan yang batil, bahkan perkataan yang kufur, bahkan perkataan-perkataan yang tidak ada faedahnya sama sekali. Wal iyadu billah. Ya.
Jadi bentuk syukur seseorang itu menjadikan lisannya itu taat kepada Allah, dia gunakan untuk apa? Perkataan yang benar, perkataan yang baik. Ya. Dan Nabi kita SAW bersabda dalam hadis yang sering kita juga dengar ini. Ya. Apa kata Nabi SAW? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, bahkan kata para ulama hadis, Rasulullah SAW sandarkan apa? Menjaga lisan itu dengan apa? Bentuk keimanan seseorang kepada Allah dan hari akhir. Siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, apa kata Nabi? Falyaqul khairan. Hendaklah dia gunakan lisannya untuk yang baik-baik saja. Ya. Atau kalau nggak bisa dia menggunakan lisan untuk yang baik, lebih baik apa? Diam dia. Lebih baik diam. Jangan sampai seseorang itu nyerocos aja. Tahu nyerocos, Pak? Hah? Ngomong terus, tapi yang diomongkan nggak ada faedahnya. Sekarang banyak nih orang-orang bikin akun-akun, kan gitu ya? Kerjanya apa? Ngomongin orang. Ya, saya malah baru tahu semalam waktu saya ngajar bahasa Arab. Apa itu transfer apa itu? Fafa fufu, saya kagak tahu ya kan? Saya nggak tahu tuh. Ustadz nggak tahu ya, saya nggak tahu ngapain gitu-gituan diketahui. Emang ada apa sih transfer fufu fafa apa fafa fufu? Hah? Apa? Nggak ada kerjaan. Ya. Apalagi menimpa apa? Salah seorang katanya anak pejabat, begitu ya? Saya nggak tahu lah. Baru tahu saya semalam. Ya, waktu murid-murid bahasa Arab bilang tentang salah transfer rekening katanya, nggak tahu dah, kan gitu ya. Banyak kadang akun-akun yang bikin akun tapi ngomongnya banyak, nggak ada faedahnya sama sekali. Tapi bagi seorang mukmin, lisannya digunakan untuk kata-kata yang baik dan yang benar saja. Mengomentari hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Al-Imam An-Nawawi di dalam kitab syarah Muslimnya, ya, kitab tentang syarah dari hadis-hadis Muslim, beliau mengutip perkataan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Dan ingat Imam Nawawi itu mazhabnya mazhab apa? Asy-Syafi'i. Ya, mazhab Asy-Syafi'i. Kata Al-Imam Asy-Syafi'i, Nabi SAW dalam hadis ini menyuruh seorang mukmin itu menjaga lisannya dan tidaklah keluar dari lisannya kecuali perkataan yang baik saja. Kalau dia tidak bisa atau belum bisa berkata yang baik, lebih baik dia diam, dan diamnya itu selamat. Ya. Bahkan dalam kondisi diam itu justru apa? Keselamatan. Ketika ilmu belum datang kepada kita. Ketika memang pengetahuan belum sampai kepada kita, bahkan khabar yang pasti belum sampai kepada kita, lebih baik kita diam. Ada kisah yang diceritakan dalam surah An-Nur itu, surat yang ke-24, berkaitan dengan pensucian yang Allah berikan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Mungkin sebagian kita ingat ya, kisah apa itu? Ya, pencemaran nama baik keluarga Nabi, di mana Aisyah dituduh berzina dengan Safwan Al-Mu'attal As-Sulami. Ya, padahal Aisyah nggak berbuat apa-apa, kan gitu ya? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walladzi ja'u bil ifki usbatum minkum." Sesungguhnya orang-orang yang menyebarkan hadithul if, berita dusta itu usbatum minkum, dari golongan kalian juga, dari umat Islam juga. Walaupun yang dimaksudkan dalam ayat ini ya di surah An-Nur ayat 9 atau 10 itu maksudnya orang-orang munafik. Dan memang orang munafik satu sisi dia muslim, betul atau tidak? Muslim. Apalagi di zaman Nabi SAW, orang munafik itu sholat di belakang Nabi. Ya, mereka berpakaian sebagaimana sahabat. Maka mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna
wa idza khalu ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Mereka orang munafik kalau ketemu dengan orang-orang yang beriman mengatakan apa? Amanna, kami juga sama dengan kalian, kami beriman kok, tenang aja. Ya. Tapi kalau mereka ketemu dengan syaitan-syaitan, pemimpin-pemimpin kafir, mereka mengatakan inna ma'akum, kami tenang bersama kalian. Innama nahnu mustahzi'un. Adapun kami kepada orang-orang mukmin, kami perolok-olok mereka. Kami bohongi mereka. Kira-kira bahasanya begitu. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala mensucikan nama ibunda kita, Aisyah radhiyallahu taala anha. Allah bersihkan tuh sebersih-bersihnya dari fitnah orang-orang munafik. Tersebar berita bahwasanya karena Safwan al-Mu'attal memegang tali kendaraan yang ditumpangi oleh Aisyah. Padahal itu sebenarnya kendaraan Safwan. Karena Safwan melihat Aisyah sendiri di padang pasir, tertinggal dari suami dan dari pasukan kaum muslimin. Maka Safwan sebagai penyapu bersih dari seluruh pasukan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada seorang wanita yang Yang sedang duduk di padang pasir dan dia kenal itu istri Nabi. Maka dia menyuruh Aisyah naik kendaraannya. Sampai di Madinah tersebarlah berita demikian ini dan itu. Kemudian sampai itu kepada seluruh Madinah. Bahkan sebagian kaum muslimin terpengaruh dengan berita dari orang munafik ini. Nah, dalam kondisi seperti itu kata para ulama sirah, manusia terbagi menjadi 3 ketika muncul hadithul ifk. Ketika muncul berita dusta tentang Aisyah, manusia ada 3. Yang pertama, ada manusia-manusia yang andil besar dalam menyebarkan berita kebohongan ini. Yang paling besar tentunya orang-orang munafik. Tapi sebagian kaum muslimin ikut menyebarkan berita bohong ini. Siapa? Hasan bin Thabit, penyairnya Nabi, ikut menyebarkan. Kemudian Ummu Mistah ikut menyebarkan. Padahal Ummu Mistah itu sepupunya siapa? Sepupunya Aisyah. Maksudnya masih karib Abu Bakar radhiyallahu an. Tapi ikut menyebarkan berita. Kemudian Zainab itu ikut menyebarkan. Nah, ini diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Walladzi tawalla kibrahu, dan adapun orang-orang yang ikut menyebarkan berita dusta ini lahum adzabun azim. Bagi mereka ada azab yang pedih. Maka manusia ikut menyebarkan berita-berita dusta ini diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu ini manusia yang pertama nih yang ikut menyebarkan berita dusta tentang istri Nabi alaihi salatu wasallam. Yang kedua, manusia yang yang membela Nabi. Nah, ini yang dilakukan dalam sejarah oleh Abu Ayyub dan istrinya. Siapa? Abu Ayyub dan istrinya. Kata Abu Ayyub dan istrinya, demi Allah tidak mungkin Aisyah berbuat demikian. Ini ada golongan yang kedua yang langsung membela kehormatan keluarga Nabi. Dulu ketika Nabi SAW sampai pertama kali di Madinah, maka Nabi nginepnya di rumah Abu Ayyub al-Ansari dan istrinya. Ya. Nah, Abu Ayyub dan juga istrinya ini membela keluarga Nabi. Enggak mungkin. Keluarga Nabi tidaklah aku ketahui kecuali dia pasti baik. Enggak mungkin Aisyah seperti itu. Ada sahabat-sahabat yang membela langsung Nabi. Tapi yang ketiga yang memang juga banyak, ada yang mereka diam. Tidak berkomentar terhadap hadithul terhadap berita dusta ini. Karena mereka takut. Ya, mereka lebih baik diam. Dan ini kebanyakan. Di Madinah itu mereka rata-rata diam, enggak mau mengomentari, khawatir jatuh kepada dosa. Ya, mereka diam. Oleh karena itu, dalam salah satu fatwa beliau di Majmu' Fatawa, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan terhadap pertikaian atau apa yang terjadi pada kalangan sahabat Nabi, maka kaum muslimin harusnya dia banyak diam. Harusnya dia banyak diam. Dan ini lebih selamat. Diam ini lebih lebih selamat. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ketika kita disodori peristiwa pertikaian peperangan antara Ali dengan Aisyah pada perang Jamal, perang unta, lebih baik kita diam, enggak ngomentari. Ketika terjadi perang antara Muawiyah dengan Ali bin Abi Thalib pada perang Siffin,
maka lebih baik kita apa? Diam. Dan kita tidak boleh kemudian tanpa ilmu gegabah mengatakan demikian. Nggak boleh. Lebih baik apa? Kita diam. Karena apa? Para sahabat walaupun bertikai, tapi mereka adalah generasi yang sudah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, termasuk istri-istri Nabi. Tapi Ustaz, itu peristiwa terjadi Ustaz. Iya benar. Qadarullah wa ma syaa fa'ala, sudah terjadi. Aisyah di barisan sebelah sana, Ali di barisan yang lainnya berperang dalam perang unta. Terjadi memang, sudah Allah kehendaki. Tapi kita nggak boleh mengomentari. Oh kalau begitu Ali itu begitu hausnya akan kekuasaannya. Oh kalau gitu Aisyah demikian, nggak boleh. Karena mereka kaum yang sudah mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam banyak ayat disebutkan radhiyallahu anhum wa radu'an. Siapa kita dengan sahabat? Salahnya sahabat itu masih lebih baik daripada kebaikan kita. Karena mereka kaum yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita nggak boleh berkomentar yang tidak dilandasi oleh apa? Oleh ilmu. Maka dalam kondisi seperti itu, diam itu lebih baik. Ya. Jadi ini yang pertama. Ya. Kita kembali ke materi. Ini yang pertama, bahwasanya syukurnya seorang hamba dengan nikmat lisan, dia menggunakan lisannya ketaatan kepada Allah, dia jadikan lisannya perkataan yang baik, perkataan yang benar, perkataan yang memotivasi, perkataan yang hak. Jangan sebaliknya. Apalagi seorang muslim dan mukmin, dia tahu tuh bahwasanya apa? Setiap perkataan yang keluar dari lisannya itu ada yang mencatat. Ada yang apa? Mencatat. Itu keluar lisan perkataan itu enggak sekedar begitu saja, tapi ada pertanggungjawabannya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Tidaklah keluar ucapan dari lisan-lisan kita kecuali ada raqib dan juga ada apa? Ada atid. Ada yang mencatat dan ada yang mengawasi. Ya, ada yang mencatatnya. Jadi ketika kita main asar tulis, kemudian kita share, itu ada catatannya itu. Ya. Atau kemudian kita main nge-share aja itu sebuah berita, kita belum tabayun, ada pertanggungjawabannya. Dan seorang mukmin takut kepada Allah. Dia nggak boleh sembarangan nge-share ini, nge-share itu tanpa dia tahu itu benar nggak, itu hak nggak yang di-share-nya itu. Sekarang kan zaman penuh dengan apa? Banyak fitnah jamaah. Ya. Orang main asal apa? Main asal share aja. Main asal apa? Tulis aja. Ya. Apakah tulisannya, perkataannya itu kemudian apa? Membuat orang jadi dapat hidayah atau sebaliknya, dia nggak peduli. Nah, ini bahaya. Kata Nabi SAW dalam riwayat Imam Ahmad, "Innal 'abda la yatakallamu bi kalimah." Sesungguhnya seorang hamba itu mengucapkan satu kata saja yang dengan sebab kata itu turun ridwanullah, keridhaan Allah kepadanya. Nah, ini berarti kata-kata yang bagus, kata-kata yang benar, yang kemudian turun dengan sebab kata-kata itu keridhaan Allah. Maka kemudian apa? Dia diangkat derajatnya oleh Allah di surga. Tapi ada, kata Nabi, seorang hamba yang tidak memperhatikan lisannya, mengucapkan kata-katanya yang dengan sebab kata-kata itu mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ayo kita jaga lisan kita. Ya, supaya apa? Kita dikategorikan oleh Allah sebagai orang yang mensyukuri nikmat lisan, yaitu tidak keluar dari lisan kita kecuali yang baik-baik saja, yang benar saja. Karena lisan ini walaupun kata pepatah lisan ini apa? Tidak bertulang, tapi apa? Lebih tajam dari pedang, dari pisau. Ya. Kalau tubuh yang lain kan ada tulangnya. Lisan ada tulangnya apa enggak? Enggak ada kan? Tapi kadang dia lebih tajam dari apa? Dari pedang. Maka kalau kita tidak mau dikategorikan kufur nikmat dengan nikmat lisan, maka yang pertama ini jaga lisan kita, nggak keluar dari lisan kita kecuali perkataan-perkataan yang hak, perkataan-perkataan yang baik. Kenapa kemudian Bapak Ibu, orang yang mendakwahkan Islam itu dikategorikan oleh Allah sebagai orang yang terbaik?
Kata Allah terhadap para dai, orang-orang yang menyampaikan Islam itu, menyampaikan dakwah, apa kata Allah? Wa man ahsanu qawlam mimman da'a ilallah wa amila salihah wa qala innani minal muslimin. Siapakah yang lebih baik, kata Allah? Tuh, bahasanya indah banget tuh. Siapakah yang lebih baik dari orang yang da'a ilallah? Karena dia menggunakan lisannya untuk menyuruh manusia. Karena dia menggunakan lisannya agar manusia itu tunduk kepada Allah, agar manusia takut kepada Allah. Ini orang yang terbaik nih. Waman ahsanu qaulan. Siapa perkataannya lebih baik daripada orang yang menyuruh ke jalan Allah Subhanahu wa taala? Enggak ada. Ya. Tapi jangan antum gambarkan kalau begitu saya harus di depan ya Ustaz. Enggak harus di depan. Berdakwah kepada Allah tidak harus punya meja. Betul apa enggak, Bu? Tidak harus kemudian kita punya apa? Mimbar, enggak. Antum di rumah sampaikan yang hak kepada istri antum, kepada suami antum, antunna sekalian, kepada anak-anak antum semua. Itu berarti antum telah apa? Mensyukuri nikmat lisan. Ya. Agar kita digolongkan oleh Allah sebagai apa? Orang yang terbaik perkataannya. Ini hadis ya. Maaf, ini ayat. Siapa yang lebih baik perkataan daripada orang yang menyuruh ke jalan Allah? Ya. Dan kenapa sekarang kita jadi mengerti? Kenapa ketika Nabi SAW dan riwayat Imam Bukhari dan Muslim mengatakan apa? Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Quran dan apa? Mengajarkannya. Pakai apa tuh ngajarin Quran? Pakai apa? Ya pakai lisan. Kenapa Nabi golongkan sebaik-baik kalian adalah orang yang membaca Quran dan mengajarkan Quran, mempelajari Quran, mengajarkan Quran. Walaupun yang kita ajarkan cuma alif, ba, ta sampai dengan ya, itu ternyata apa? Tinggi di sisi Allah daripada kita bikin konten tapi semuanya buruk. Ya. Lebih baik kita mengajarkan alif, ba, ta. Ya, sampai dengan seseorang kenal huruf, kemudian dia merangkai kata, merangkai kalimat sampai dia bisa baca Quran. Ini pahalanya jariyah banget ini, ngalir terus tuh. Siapa di sini? Ya, apa? Ada di ibu-ibu yang guru Iqra? Ada nggak? Banyak. Bapak-bapak ada yang guru Iqra nggak? Nah, siapa Pak? Kalau dapat hadiah nih dari panitia. Hah? Ada nggak yang ngajar Iqra? Ada ngajar Iqra? Gak usah malu. Ngajar Iqra di kampung-kampung itu Masya Allah Pak. Ya, kami sering touring ke beberapa daerah itu. Itu memberikan bantuan Iqra di Arab Badui sana. Ngelihatnya kita nangis tuh. Kita bawa Quran, ya Quran wakaf dari Muhsinin, kita bawa Iqra, Masya Allah. Ya, lewat daerahnya aja udah nggak sembarangan Pak. Ya, kalau ini di Bekasi masih mending, jalanannya aspal. Di Arab Badui, di pedalaman dusun itu jalannya bukan aspal, tanah sama batu-batu. Beberapa kali kita jatuh, ya, dan juga motornya nggak sembarangan. Pakai motor yang apa? Motor trail. Tahu motor trail nggak Pak? Hah? Ini ada yang biker nggak di sini? Nggak ada ya? Oh, ini orang soleh semua insya Allah ya kan. Ibu-ibu nggak ada kan, biker nggak ada lah ya. Itu kita nyampaikan Quran, nyampaikan Iqra, kemudian kita nginep 2-3 hari di sana, ngelihat pengajaran Iqra, ya Allah nangis kita. Mereka istiqomah banget ngajarin anak-anak di sana tuh. Ya, ada anak-anak kita lihat yang perempuan belum pakai jilbab, Masya Allah ngaji. Memang dakwahnya bertahap kan gitu ya. Ya, yang penting mereka datang dulu ke musola, ke surau, ngaji dulu sama guru-guru yang memang diutus. Itu sedih kita. Ya. Kemarin saya pekan yang lalu baru dari Bintan sama Batam, touring juga. Itu kita ke anak-anak disabilitas ya, disabilitas, saya lupa lah. Benar ya? Disabilitas. 30 anak tuh. Ya. Kita videokan itu
saya sama Ustadz Abdurrahman Dhani kemarin tuh touring. Biasanya sih sama Ustadz Subhan kalau touring kemana-mana juga. Itu apa? Ada 30 anak, campur semuanya Pak. Tapi uniknya ini rumah nggak kayak masjid begini. Kalau masjid ini alhamdulillah rumah disewa oleh teman-teman sana di Bintan, disewa. Isinya itu macam-macam. Ada tunarungu tuh berarti apa? Nggak bisa apa? Oke, ada tunawicara, nggak bisa bicara. Tapi justru di dalam rumah ini mengajarkan hafalan Quran. Ada sindrom ya. Itu waktu kita bikin konten dakwah di sana sama Ustadz Abdurrahman Dhani, ada yang geplak-geplak meja. Ya kita biarin ya, namanya juga anak-anak begitu ya kan. Ada yang teriak-teriak. Kalau antum Ustadz lagi ngajar di sini, antum teriak, antum mendingan keluar ya kan. Ini campur semua Pak. Nangis kita ngelihat anak-anak itu, nangis kita. Ya, dan guru-guru yang ngajar itu memang guru-guru yang khusus. Ada 4 guru kemarin tuh di sana di Bintan itu. Ya Allah, dalam hati kita aja nggak bisa tuh ngajar gitu tuh. Jujur kita aja nggak bisa tuh ngajar. Tapi ternyata masih ada hamba-hamba Allah yang menyampaikan dakwah, menggunakan lisan untuk mengajarkan ilmu, walaupun cuma alif lam mim, yasin, atau kalimat-kalimat Al-Quran yang lainnya, sehingga anak-anak menjadi hafal. Bahkan kemarin itu ada satu anak yang masuk dalam lomba sudah tingkat Kepri, sudah tingkat provinsi berarti ya. Kan Bintan juga bagian dari Kepri ya, Kepulauan Riau ya. Masya Allah. Padahal anak-anaknya disabilitas itu. Ya. Di masjid, ini masjid apa namanya? Al-Ikhlas ada anak disabilitas ada? Ya mungkin nggak banyak, ya. Jadi mesti sabar. Dan juga Masya Allah, dia melihat bisyarah, kabar gembira dari Nabi. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Quran dan mengajarkan Al-Quran, ya, dengan lisannya. Dan semuanya itu sekali lagi tercatat di sisi Allah. Ucapan kita itu tercatat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka semoga Allah tolong saya dan juga antum semua, jangan sampai keluar dari lisan kita itu kecuali kalimat-kalimat yang hak, yang baik. Kalau belum bisa, lebih baik kita diam, dan diam lebih selamat. Kemudian yang kedua sekarang, mensyukuri nikmat lisan, yaitu menggunakan lisan ini dalam ketaatan kepada Allah. Bentuk taat lisan berikutnya adalah dia gunakan lisannya untuk berzikir dan tilawatil Quran. Jadi dia gunakan lisannya untuk berzikir. Lebih baik lisannya zikir Pak, daripada ngomongin orang. Lebih baik lisannya digunakan untuk baca Quran daripada kemudian menghina orang. Ya. Datang kepada Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, dan hadis ini sanadnya hasan. Dari Abdullah ibni Bushr radhiyallahu an, kata beliau, anna rajulan qala ya Rasulullah, inna syara'i'al Islam qad kathurat alayya. Ada seorang laki-laki bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, sesungguhnya syariat Islam ini telah banyak aku lakukan. Fa akhbaroni bi syai'in atashabtu bihi. Maka kata laki-laki ini, beritahukan kepadaku ya Rasulullah sesuatu yang bisa aku jalankan berikutnya. Aku pegang berikutnya. Ini laki-laki ini merasa bahwasanya syariat Islam sudah banyak yang aku lakukan. Ya Rasul, kasih sesuatu yang akan aku pegang terus. Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? La yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, senantiasalah lisanmu basahi dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perkara agama kita ternyata jamaah dalam hadis ini. Agama kita itu agama yang diisi dengan zikir. Jadi seorang muslim dan muslimah, nggak ada tuh istilah nganggur.
Bingung saya mau ngapain, enggak. Tapi dia gunakan apa? Dalam apa? Kesendiriannya dia berzikir. Dan dia ingin menjadi orang-orang yang dipuji oleh Allah sebagai ulul albab. Siapa ulul albab itu? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Orang-orang ulul albab adalah orang-orang yang senantiasa berzikir dalam kondisi dia berdiri, dalam kondisi dia duduk, dalam kondisi dia berbaring. Ada enggak aktivitas kita yang keluar dari tiga ini? Ada enggak? Enggak ada. Kita sekarang lagi duduk kita. Ketika nanti kita berangkat berjalan, kita lagi berjalan, berdiri kita. Atau kemudian kita berbaring, apa ulul albab itu kerjaannya? Senantiasa apa? Yadhkurunallah, dia berzikir kepada Allah. Ya. Lebih baik dia isi lisannya, basahi lisannya, karena ini agama, ya, sebagaimana pertanyaan seorang laki-laki tadi kepada Nabi, dia isi dengan zikir kepada Allah, basah dengan zikir. Makanya syariat agama yang mulia ini menyuruh kita apa? Menghiasi hidup kita dengan zikir. Ya, dalam hadis yang lainnya Nabi SAW pernah bertanya kepada para sahabatnya. Kata Nabi, wahai sahabat-sahabatku, maukah kalian aku tunjuki satu amalan? Yang amalan ini satu dicintai oleh raja kalian, dicintai oleh Allah. Kemudian yang kedua, amalan ini kalau kalian lakukan lebih utama daripada minadz zahabi wal fiddah, emas dan perak-perak kalian yang kalian kumpulkan. Yang ketiga, amalan ini kalau kalian lakukan, ini lebih baik daripada kalian apa? Menebas kepala musuh di medan perang atau kalian tertebas oleh pedang mereka. Para sahabat bertanya, mau ya Rasulullah, amalan apa itu yang lebih baik dari yang tiga itu? Apa jawab Nabi SAW? Zikrullahi ta'ala. Apa? Zikir kepada Allah. Zikir dalam kondisi tertentu dia lebih baik daripada jihad di jalan Allah. Zikir dalam kondisi tertentu dia lebih baik daripada emas, perak, dolar, rupiah yang kita kumpulkan. Zikir lebih baik daripada tadi apa? Hal-hal semuanya itu. Bahkan zikir ini dicintai oleh Ar-Rahman. Nah, kenapa? Ini hadis sering nih kita dapat. Kenapa Nabi mengatakan apa? Kalimatani khafifatani fil lisan, ya, thaqilatani 'alal mizan, habibatani 'alal rahman. Ada dua kalimat yang dia ringan diucapkan oleh lisan, berat dalam timbangan dan dicintai oleh, ini kan zikir nih. Apa dua kalimat itu? Subhanallah wa bihamdi. Ini kan zikir. Lebih baik kita berzikir daripada sekali lagi apa? Tadi enggak ada kerjaan yang justru mendatangkan dosa kepada lisan kita. Lebih baik kita baca subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Lebih baik kita berzikir dengan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lebih baik kita berzikir dengan zikir yang paling utama, tilawatil Quran. Ya. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan lebih dari 40 faedah orang yang berzikir. Jadi faedah zikir itu banyak, Pak. Bahkan kata Al-Imam Ibnul Qayyim, zikirnya seorang hamba itu seperti baju besinya prajurit dalam medan perang. Ya, Bapak Ibu tahu apa gunanya baju medan ini tuh apa? Baju besinya apa gunanya coba? Hah? Agar enggak mudah apa? Enggak kena apa? Enggak kena pedang, enggak kena panah. Kan gitu kan? Penting nggak? Ya penting. Coba kalau berperang antum nggak pakai baju besi, yang ada konyol malah. Ya kan? Sama, zikir juga sama tuh, melindungi dari siapa? Dari godaan syaitan, dari apa? Waswas syaitan. Maka orang yang berzikir, kata Al-Imam, di antara faedahnya syaitan nggak berkutik sama sekali. Karena tubuh ini isinya apa? Berzikir. Lebih baik berzikir. Berarti kita mensyukuri nikmat lisan kita. Seorang mukmin dan mukminah itu nggak boleh lepas dari zikir. Apalagi seutama-utamanya zikir tilawatil Quran, nggak pernah dia lepas setiap harinya. Ya. Saking apa ya? Saking gregetnya itu. Ya, sampai apa? Para asatidzah kita, ustadz-ustadz kibar kita sampai mengatakan apa?
Di zaman yang penuh dengan fitnah ini, sehari jangan tinggalkan walaupun satu halaman dari Quran. Betul nggak? Harusnya sebenarnya nggak segitu, kan gitu ya? Harusnya apa? Harusnya nggak satu halaman, tapi karena fitnah yang luar biasa, jangan pernah tinggalkan satu halaman saja dari Al-Quran kita. Ya. Kalau udah satu hari nggak pernah baca Quran, ini bahaya. Kosong dari zikir, ini bahaya. Karena orang yang lepas dari zikir, maka yang ada justru kuasanya syaitan terhadap dirinya. Ya, kuasanya syaitan terhadap dirinya. Maka ayo, ya, kita isi dengan apa? Zikir. Setiap kita melakukan apapun dalam kondisi berjalan, berdiri, duduk atau berbaring, dalam kondisi berzikir tadi. Ya. Dari rumah kita udah berzikir. Bahkan seorang mukmin itu kalau bangun tidur udah diawali dengan apa? Zikir. Kata Nabi SAW, syaitan itu apa? Mengikatkan 3 ikatan pada Bani Adam. Dan 3 ikatan ini akan lepas ketika satu apa? Hah? Antum diikat gak sama setan nih tadi? Hah? Kapan lepas itu ikatan yang pertama? Ketika seseorang apa? Berzikir bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Dibaca tuh. Ikatan pertama lepas. Kemudian ikatan yang kedua lepas ketika seseorang itu apa? Berwudu. Ya, jadi jangan bangun tidur kemudian apa? Cuma kencing doang, ya. Tapi apa? Berwudu, sholat. Ya, itu lepas tuh yang kedua. Yang ketiga, ketika dia melaksanakan 2 rakaat apa? 2 rakaat sholatnya lepas. Dan pada saat itu pagi itu kata Nabi, dia dalam kondisi apa? Sehat. Berzikir pertama kali yang dilakukan seorang muslim itu bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin. Mana ada agama yang seindah Islam? Nggak ada. Ya. Tapi kadang-kala masih banyak juga di antara kita yang lalai dari zikir. Bangun tidur bukan berzikir, lihat pesanan. Ada pesanan. Ya. Yang dilihat handphone. Ya, yang dilihat apa? Handphone. Padahal kata para ahli teknologi, handphone tuh dibuka sebenarnya jam berapa? Jam berapa, Pak? Hah, Bu? Jam berapa? Bukan jam apa? Jam subuh itu enggak. Jam 8. Baru dibuka harusnya. Ya. Jadi bagaimana, lihat Islam sudah mengajarkan tuh. Yang pertama kita lakukan justru ibadah kepada Allah, bukan handphonenya dulu. Ya. Ini yang berkata para ahli ya, para ahli. Karena mata pada saat pagi itu masih apa? Masih lemah, ditambah dengan radiasi handphone lebih parah itu. Maka ucapkan zikir. Dan seorang muslim ketika dia berangkat juga dari rumah dia berzikir. Ketika dia makan berzikir. Setan tuh potensinya semakin kecil itu. Masuk masjid barusan dia berzikir. Ya, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma iftahli abwaaba rahmatik, berzikir. Bahkan jangankan masjid, masuk kamar mandi dia berzikir. Ya. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Keluar dari rumah dia berzikir, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa. Dan demi Allah semua zikir-zikir yang dituntunkan oleh Nabi SAW itu punya faedah. Dia makan bismillah, dia selesai alhamdulillah. Dia berpakaian apa? Dia baca apa? Zikir kepada Allah, terselamatkan dia dari segala mara bahaya. Dengan sebab apa? Dengan sebab pakaiannya, dengan sebab makanannya, dengan sebab perjalanannya. Makanya kenapa kalau kita lihat apa syarah-syarah tentang zikir itu luar biasa. Apalagi zikir pagi dan petang. Dibaca apa enggak nih? Diamalkan apa enggak? Diamalkan ya. Udah hafal semuanya? Kita tes satu-satu ya. Maju ke depan satu-satu. Dari awal sampai akhir ya, tanpa buku. Nanti ada hadiah dari panitia. Dibaca tuh, semua ada faedahnya. Apa faedah orang baca bismillahilladzi la yadurru ma'as mihi syai'un fil ardi wala
fis sama. Apa faedahnya, Pak? Apa faedahnya kata Nabi? Dibaca apa enggak? Nah, sekarang tanya faedahnya apa? Nah, apa faedahnya, Pak? Dibaca enggak? Hafal enggak? Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Artinya dulu deh, artinya dulu. Kata ibu-ibu, untung Ustaz di samping kagak nanya kita, ya kan? Coba kalau Ustaz apa namanya nanya kita berapa kita. Apa artinya, Pak? Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas sami'ul. Artinya apa? Yang bawa-bapak aja deh. Tunjuk tangan siapa yang bisa artinya. Pak, yang pojok, apa artinya, Pak? Tapi dibaca enggak? Dibaca ya, yo, yang penting dibaca deh Ustaz. Soal arti nanti belakangan ya malaikat juga tahu deh. Ya, dengan nama Allah. Ya, bismillahirrahmanirrahim la yadurruhu ya la yadurru. Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Yang tidak ada yang bisa memudaratkan sesuatu pun di langit maupun apa? Di bumi. Orang yang baca ini kata Nabi SAW akan dijaga dari apa? Apapun juga. Diamalkan tuh. Masya Allah. Ya. Dijaga dari kemudaratan apapun. Dari apapun. Bahkan kata Syekh Utsaimin, bahasa hadis ini bisyai'in. Ya. Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmi syai'un. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk nakirah. Maksudnya apa? Apapun juga, yang kecil, yang besar, dijaga itu oleh seorang hamba yang membaca ini. Allahu Akbar. Ya. Siapa yang berzikir dengan apa? An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, dicukupi kehidupannya. Baca 3 kali, dicukupi segala keperluannya hari itu. Sedangkan kita dibacanya pagi dan apa? Petang. Masya Allah, dijaga itu oleh Allah. Jadi kalau bisa, Pak, jangan lepas dari zikir dan basahi lisan kita dengan zikir. Keluar dari rumah, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Dengan nama Allah, ya kan? Aku bertawakal kepadanya. Tidak ada daya dan upaya kecuali atas pertolongan Allah. Siapa yang membaca zikir ini, maka kata Nabi SAW, hudita, dia diberikan hidayah, ditunjuki dia. Kemudian kufita, dicukupi dia. Yang ketiga, wawukita, dijaga dia. Diamalkan enggak? Diamalkan. Ya. Enggak ada satupun zikir yang tidak bermanfaat, enggak ada jamaah, enggak ada. Cuma sayangnya udah dikasih manfaat, banyak orang yang apa? Lalai. Ya. Kadangkala kita itu mukmin itu diuji memang oleh Allah. Kita kalau menghadapi segala sesuatu tuh yang keluar zikir apa enggak nih? Kemarin saya waktu naik pesawat itu, kebetulan kemarin perjalanan touring karena kita nyewa motor di Bintan sama Batam, itu ke Singapura dulu, Pak. Ya, ke Singapura. Tapi udahlah, Singapura sekali-kali aja lah. Besok-besok nggak usah ke Singapura, ya kan? Karena rontok hafalan di sana, ya kan? Bahaya. Saya wasiatkan kepada antum jangan ke Singapura, ya kan? Jangan. Mau ngapain kayak kemarin karena memang ada jadwalnya ke sana tuh teman-teman. Ya, teman-teman ada jadwal maksudnya ke sana. Ustaz, cuma kita ke kampung Arab di Singapura ada kampung Arab ya. Masjidnya itu kayak Masjid Maimun. Antum pernah lihat Masjid Maimun enggak? Yang di Aceh ya. Itu apa di Medan, maaf. Itu bagus masjidnya. Tapi namanya di kampung Arab. Singapura ada kampung Arab. Kita ke situ doang. Tapi sisanya ngerontokin hafalan kita. Materi juga tidak rontok. Bahaya itu Singapura, janganlah ya. Itu waktu di atas naik pesawat dari Soekarno Hatta, itu kita ngalamin 15 menit turbulen. Itu awalnya tebel banget, Pak. Itu kayaknya di atas mungkin Riau lah. Mungkin ada yang pernah naik pesawat ke arah ini di daerah Riau, itu Masya Allah. Kita sampai astagfirullah, ketemu lagi sama istri apa enggak besok, innalillahi wa inna la ilaha illallah. Udah kita baca zikir aja. Udah gitu kita duduknya paling belakang, nomor 35, nomor apa paling belakang. Kalau belakang berarti pasti apa? Terasa kan? Terasa, Pak. Allahu Akbar. Tapi kita dengar tuh yang maaf bule-bule yang naik pesawat bareng sama kita, mereka
perkataan yang ya begitu, karena orang kafir mereka. Ya, perkataan maaf shit artinya apa? Hah? Bahasa kita apa? Maaf sialan kali ya. Hah? Oh begitu deh. Pada teriak, kalau kita astagfirullah ya. Jadi 15 menit itu turbulen dan 3 kali begini nih. Nah gitu. Pesawatnya tuh begini. Untung nggak langsung ke bawah terus. Ya 3 kali begini nih. 3 kali. Ya. Ini gara-gara kita ke Singapura kali ya kan. Tapi kita selama perjalanan umroh beberapa kali kita bawa jamaah, alhamdulillah nggak ada tuh ketemu begituan, alhamdulillah. Tapi setelah saya tanya-tanya, ternyata emang di bumi, maksudnya di atas wilayah melewati Riau gitu ya. Itu katanya awalnya memang tebal-tebal. Oh saya baru tahu. Kemarin ya Allah, lama ada video ini saya nanti bisa saya perlihatkan setelah kajian. Itu masya Allah 3 kali begini Pak. Entar naik lagi tuh pesawat, turbulen lagi, kemudian turun lagi. Ya. Tapi alhamdulillah Allah masih menyelamatkan kita. Kita berzikir itu. Ya. Penting kita senantiasa isi diri kita dengan zikir, maka potensi syaitan yang ada di dalam diri kita itu semakin semakin sempit dan dia tidak bisa bertingkah yang macam-macam terhadap diri kita. Apa faedahnya? Zikir. Oleh karena itu Allah menyuruh kita, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang beriman, berzikirlah dengan zikir yang banyak. Apa maksud zikir yang banyak? Bukan jumlah. Ingat ya, banyak orang yang salah dalam memahami. Ya, berzikir sampai 3033, berzikir sampai 444. Macam-macam tuh. Padahal zikir Nabi SAW kata para ulama enggak lebih, yang paling banyak enggak lebih dari berapa? Mi'ah, 100. Nah, ini ada orang yang 1996. Ada kebetulan dia lahirnya 996. Macam-macam nih bid'ah terhadap zikir. Maksudnya zikran katsira, kata para ulama tafsir dalam kondisi apapun kalian berzikir. Nah itu zikran katsira. Ketika kita jalan berzikir, duduk berzikir, ya, kemudian berkendara berzikir, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun, berzikir kita. Dalam kondisi apapun. Alhamdulillahilladzi kasauni hadza, ketika kita berpakaian, ya, warzaqani min ghairi haulin minni wala quwwah, kita pakai pakaian kita sambil berzikir. Dia lindungi kita. Ketika kita mau ke tempat tidur juga berzikir sambil kita Nabi perintahkan menyapu itu tempat tidur kita, bismillah. Apapun yang akan mencelakai kita dengan izin Allah enggak ada. Masya Allah, muslim tuh ya. Gunakan lisan kita basah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Ya. Jadi bentuk ketaatan lisan adalah dia basah dengan zikir. Ya. Dan yang ketiga tadi digunakan untuk membaca Al-Quran. Ini sebenarnya nggak usah diterangkan lah, antum insyaallah lebih paham. Gunakan lisan kita untuk baca Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah oleh kalian Al-Quran karena dia nanti datang akan memberikan syafaat. Atau dalam hadis yang lain Nabi katakan man qara'a harfan min kitabillah, siapa yang membaca satu huruf saja dari kitab Allah ini, falahu bihi hasanah, maka dia dapat kebaikan. Dan kebaikan ini maksud 10 kebajikan. Isi lisan kita dengan baca Quran. Ya, jangan sampai Quran kita kita hijrah dari Quran, jangan. Sebagaimana kekhawatiran Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhul qur'ana mahjura. Wahai Rabbku, wahai Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah mahjur, telah hijrah dari Quran. Artinya enggak dibaca. Quran itu kalau bisa dibaca, bukan dijadikan pajangan. Basahi lisan kita dengan baca Quran. Siapa, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yang satu hari enggak pernah membaca lisannya dengan basah dengan Al-Quran, maka dia seperti kal baitil kharib, seperti rumah yang kosong. Kalau rumah kosong yang mendiami lama kelamaan siapa Syaitan. Ada yang punya rumah kosong di sini enggak? Jangan sampai, segera cari penghuninya.
Kalau rumah yang kosong bukan sekedar fisik yang rusak, tapi apanya? Dalamnya yang rusak. Betul? Iya. Lama-kelamaan rumah kalau nggak ada yang nempatin, ubinnya retak-retak, temboknya, gitu kan? Gentengnya hancur, betul kan? Coba kalau ada yang menghuni, dijaga. Sama. Kata Ibnu Abbas, hati, lisan yang tidak pernah baca Quran seperti rumah yang kosong. Yang menghiasi lisannya, hatinya adalah siapa? Syaitan. Makanya banyak orang yang maaf, kata-katanya jorok, kata-katanya kotor, karena dia tidak menghiasi. Walaupun dia muslim, enggak menghiasi dengan Quran. Ya. Jadi jangan sampai kita lalai dari Quran kita, Pak. Ya. Kita baca Quran lewat kitab maupun lewat hafalan. Ya. Saya kadang alhamdulillah Allah mudahkan kalau kajian jauh gitu ya, kita baca lewat hafalan kita. Dapat alhamdulillah setengah juz, dapat 1 juz sambil kita murojaah. Isi dengan bacaan Al-Qur'an supaya hati kita ini dihiasi dengan nur, cahaya dari Allah dan bukan dari musuh kita. Ya. Maka ajari anak-anak kita dengan Al-Qur'an. Ya Bu ya. Ajarin cucunya dengan apa? Quran, agar mereka itu akrab dengan Qur'annya. Dan demi Allah yang saya ketahui, kalau kita baca sejarah, semua ulama itu orang tuanya yang pertama ngajarin itu adalah Al-Qur'an. Ya. Dan semua ulama sebelum mereka itu mengkaji hadis, mengkaji fikih, mengkaji ilmu waris dan ilmu-ilmu yang lainnya, pasti gurunya nanya, "Sudah berapa kali engkau hatam Quran? Dan sudah berapa juz engkau hafal Quran?" Itu pasti, Pak. Jadi zaman dulu para salaf terdahulu itu syarat mutlak untuk duduk di majelis ditanya apanya? Quran. Sekarang kita ada gak tadi masuk sini? Antum udah berapa hafalannya? Nggak ada kan? Iya. Ya kalau ditanya begitu bubar Ustaz majelisnya. Ya. Atau minimal tanya lah. Boleh ini sesuatu insya Allah yang baik tanya. Antum udah baca Quran belum? Udah alhamdulillah. Masuk masjid. Gitu ya. Kalau belum, suruh baca dulu di samping sana, di pojok sana, ya kan. Suruh baca dulu beberapa ayat. Ya. Sekali lagi semua ulama tuh sebelum kaji fikih, kaji hadis, kaji mawaris, pasti yang ditanya oleh gurunya sudah berapa juz yang engkau hafal? Pasti itu. Artinya mereka dulu mengagungkan Quran. Sampai mereka hatam berkali-kali. Ya. Dan walaupun hatam berkali-kali nggak ada tuh tradisi nasi kuning pakai ini dan itu, nggak ada. Kalau kita kan Masya Allah udah berapa kali hatam? Wow, 20 puluhan kali nasi kuning Ustaz, ya kan? Tapi ditanya coba bacakan yang mana yang kagak hafal. Ya. Kalau ulama dulu nggak begitu. Yang paling penting apa? Mereka ternyata beradab dengan Quran. Sehingga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau bisa terus kita pegang Quran, kita baca Quran, kita tadabburi Quran. Di masjid kita ada kajian tafsir ya? Ada enggak? Ada. Ustaz siapa? Ustaz Safarudin. Ya, semoga Allah jaga beliau. Ikuti duduk di majelisnya Quran supaya yang kita baca jadi faham. Karena ini juga penyakit juga nih. Ini juga musibah juga nih yang menimpa diri kita kaum muslimin. Qurannya memang tahu tapi tadaburnya yang enggak tahu. Ya. Qurannya memang tahu tapi tadaburnya yang enggak tahu. Maka duduk di majelis Quran. Kita catat faedah-faedah ilmu dari ayat-ayat yang kita baca. Maka yuk supaya yang mengisi hati kita dan lisan kita adalah Quran, maka baca Quran. Jadikan ungkapan syukur kita dengan nikmat lisan adalah lisan basah dengan bacaan Al-Qur'an. Ya. Sekarang kita masuk ke poin yang kedua. Apa syukurnya seseorang dengan nikmat lisan? Tadi yang kedua tidak menggunakan lisan untuk maksiat. Apa bentuk-bentuk maksiat lisan? Banyak. Ya. Yang pertama, bentuk-bentuk maksiat lisan itu banyak. Yang pertama, suka menghina, merendahkan orang. Nah, ini juga bahaya nih. Alhamdulillah mungkin majelisnya ibu-ibu juga nih, ya kan? Ya.
Jangan sampai lisan kita gampang menghina, merendahkan kehormatan orang. Tadi kisah hadisul if, itu kerjaan orang munafik tuh, yang suka merendahkan keluarga Nabi dan juga para sahabat. Dan itu maksiat. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman ya dalam ayat yang insyaallah sebagian mungkin di antara kita hafal nih, dalam surah Al-Hujurat. Ayat yang ke-11 ini, ayat yang yang ke-10 ya. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin. Wahai orang beriman, janganlah satu kaum menghina, merendahkan kaum yang lain. Asa ayyakunu khairam minhum. Karena boleh jadi kaum yang dihina lebih baik daripada kaum yang menghina. Wala nisaun min nisain. Begitu pula sekelompok wanita, jangan sekali-kali merendahkan kelompok wanita yang lain dengan ucapan lisannya, dalam bentuk apapun. Ya, lihat tuh orang yang nggak pernah ngaji, nah itu udah merendahkan orang tuh, nggak boleh. Ya, kita ini yang ngaji, yang insya Allah taala Allah luruskan kita ngajinya, ngaji yang apa? Yang lurus, ngaji yang apa? Sunnah. Jangan juga mudah merendahkan orang gara-gara mereka belum ngaji sunnah. Jangan. Ya, kita jadi teringat guru kita semuanya, rahimahullahu taala, Al-Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Itu beliau nggak pernah tuh ngusir orang yang duduk di majelis pakai celana jeans, nggak pernah. Bahkan wanita yang nggak pakai jilbab pun nggak pernah diusir oleh beliau. Ya, kadang-kala kita hati-hati nih terhadap lisan. Tuh lihat tuh orang yang suka berbuat bid'ah, itu udah penghinaan, jangan. Ya, kalaupun kita kita alhamdulillah Allah berikan hidayah, bisa melaksanakan sunnah, sampaikan, bagi, sharing kepada orang yang belum kenal sunnah. Jangan justru malah kita hina. Ada seorang tabi'in itu berjalan di bulan Ramadan, di akhir Ramadan, 10 hari terakhir Ramadan bersama anaknya di sepertiga malam. Anak laki-lakinya diajak oleh dia. Ya, itu ada dalam kitab Syiar A'lam An-Nubala, Imam Adz-Dzahabi. Kemudian dua orang ini, bapak dan anak ini, datang ke masjid sambil ditemui banyak kaum muslimin yang sedang tidur. Ya, di jam-jam segitu lagi i'tikaf kan, banyak juga tidur. Kemudian mereka sholat. Mereka berdua sholat. Selesai sholat sunnah, anaknya bergumam. Kata anaknya, wahai abi, itu rugi banget ya mereka. Kita sih alhamdulillah udah sholat, mereka kok tidur. Kata ayahnya yang rugi itu engkau. Engkau telah mengotori amalan barusan dengan dengan celaan. Lihat indah ya. Kalau kita bersyukur atas nikmat Allah, sudah diberikan sunnah, jalan yang lurus, bagi, sharing, tapi tidak harus menghina. Mau kemana ustazah? Padahal dia bukan ustazah. Ya mau ngaji lah. Emang ente penghuni neraka? Ya nggak boleh. Ya, jangan begitu. Orang yang ngaji, muslimah yang ngaji sunnah, jangan begitu. Tapi bukan di sini ya, bukan di sini. Ibu-ibu di sini insya Allah baik lah, ya kan? Ya, di kampung sono jauh. Ya, mau kemana Pak Haji? Padahal pakainya topi topi haji kan? Ya sholat lah, emang ente kan gitu. Jangan gitu. Kalau kita kebetulan dipanggil mau kemana Pak Haji? Mau sholat, kan udah azan. Ayo kita sholat bareng, kan lebih enak. Ya, saya ada kisah ini nyata. Ya, seorang akhwat. Maaf ya, istilahnya ketika tersibuk dengan sunnah, masya Allah, ahwat biasanya lebih cepat tuh. Ya, kaum muslimah lebih cepat kalau tersibugoh dengan sunnah, masya Allah, langsung pakaiannya dirubah, penampilannya dirubah. Ya, tapi mendapati orang tuanya, ya kita dapat laporan mendapati orang tuanya masih suka nonton TV, dia matiin TV-nya langsung, matiin. Ya, dia matiin, ya kan? Makanya ibu ngaji dong, ngaji sunnah gitu kan. Mungkin caranya, maksudnya benar, tapi caranya yang keliru. Biar bagaimanapun itu orang tua kita, walaupun dia belum mengenal sunnah, ya sharing dengan cara yang baik. Bukan kemudian langsung matiin TV, ya kan?
Ya memang tujuan ujung-ujungnya nanti kita juga apa? Matiin TV, gitu kan? Nanti dalam beberapa pekan berikutnya, betul. Tapi dengan cara tidak seperti itu, ya, bukan. Seorang muslimah yang tersibuk dengan sunnah harusnya apa? Lembut. Sama kaum muslimin juga yang tersibuk dengan sunnah harusnya apa? Tutur katanya baik, gitu ya. Menyapa, assalamualaikum, mau kemana pak? Gitu kan? Menyapa. Jangan yang ngaji sunnah sama yang belum ngaji dia nggak nyapa. Di mana nih? Enggak begitu. Ya, walaupun tetangganya, temannya belum ngaji sunnah. Justru apa? Akhlaknya yang dituntunkan, yang ditampilkan. Ya. Diberikan apa namanya? Hal yang buruk dibalas dengan yang baik. Dan begitulah sifat-sifat dari apa? Ibadur Rahman. Wa ibadur Rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Lihat kata Allah, ibadur Rahman itu hamba-hamba Allah, itu adalah orang-orang yang berjalan di muka bumi hauna, dengan tawadhu. Dia nggak sombong, dia tegur, dia lemparkan senyum, dia berikan salam, dia kemudian maaf permisi, walaupun tidak harus menundukkan badan, permisi, mau lewat nih pak, bu, misalkan gitu. Ini baru nih ibadur Rahman. Dan wa idza khatabahumul jahiluna, apabila orang-orang yang jahil menyapanya, mengejeknya, justru yang keluar dari lisan ibadur Rahman apa? Qalu salama, doa. Diejek, mau kemana Wahabi? Kan misalkan. Ya kan? Dijawab apa? Ya Allah, mudah-mudahan Allah berikan hidayah. Gitu kan enak. Ya. Ya digelarin apapun gitu ya. Masya Allah. Ya, jadi penting nih bagi kita, jangan merendahkan, jangan menghina. Karena boleh jadi yang dihina lebih baik daripada yang menghina. Apa orang yang kemudian maaf nih, yang belum pakai jilbab itu pasti buruk? Belum tentu. Dari sisi itu dia memang buruk. Tapi jangan-jangan dia punya amalan lain yang lebih baik daripada kita. Betul atau tidak? Kenapa datang kepada kita contoh dari Nabi? Ini Nabi loh yang mencontohkan ya. Dahulu sebelum kalian, di zaman Bani Israel ada seorang wanita pezina. Sekarang kalau saya tanya, zina itu buruk nggak? Buruk. Tapi Nabi kisahnya apa? Seorang wanita pezina, dia pulang dari pekerjaannya, dia ketemu di jalan dengan apa? Anjing yang sedang apa? Menjulurkan lidahnya beberapa kali ke tanah. Tanda kata Nabi, anjing ini sedang apa? Apa yang dilakukan wanita pezina ini? Dia turun melepaskan sepatunya, dia turun berkali-kali naik untuk apa? Hanya sekedar memberikan minum. Lihat tuh. Jadi jangan kita ngelihat zahirnya. Awas ada wanita pezina. Bukan begitu caranya. Bukan dengan cara begitu. Ingat, Nabi kita diutus dengan akhlak. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sama kita juga. Jangan kemudian menghukumi yang zahir orang, belum tentu yang zahir itu adalah aslinya dia, belum tentu. Jangan-jangan dia punya amalan yang kita bahkan gak lakukan. Paham ya? Jadi jangan mudah apa? Menghina, jangan mudah merendahkan, gak boleh. Kalau Allah berikan kesempatan kita kenal sunnah, kenal kebaikan, yang pertama jelas pegang terus tuh, berdoa kepada Allah supaya kita gak berpaling dari kebenaran, dari sunnah. Rabbana la tuzid qulubana ba'da id hadaitana. Wahai Allah, jangan engkau palingkan hamba kepada kesesatan setelah engkau berikan hidayah kepada hamba. Pegang tuh terus doa. Tapi yang kedua, jangan menghina orang. Jangan apa? Menghina orang. Karena belum tentu orang yang enggak sering datang ke masjid itu buruk, belum tentu. Jangan-jangan dia punya kebaikan yang kita enggak bisa lakukan. Maka harusnya apa? Kita kunjungi, Pak. Kita ke masjid pak, Masya Allah, di masjid kayaknya kita bisa apa? Sholat berjamaah, enak. Kita habis itu, setelah itu kita apa? Ngobrol bareng. Mungkin dia ziarah. Dan tidak gampang apa? Menuduh. Karena ini perbuatan apa? Lisan, menghina dan apa? Menuduh. Ustaznya sampai jam berapa? 11 kan? Ya, tanya jawabnya nanti ya. Taib. Kemudian yang kedua, apa bentuk-bentuk dosa maksiat dari lisan? Bergibah dan suudzon. Gibah dan berprasangka apa?
buruk. Ini juga maksiatnya lisan. Ya. Sampai masih di surah Al-Hujurat itu kata Allah di ayat yang ke berapa? Ayat berikutnya itu, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhonn inna ba'dadh-dhonni itsmun. Wahai orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka, jaga tuh prasangka baik kita. Ya. Sesama mukmin jaga. Jangan apa-apa gampang berprasangka. Ya. Kemana si fulan? Ya biasa Ustaz, dia mah kalau ngaji males banget. Nah, ini dosa nih. Harusnya kita jaga apa? Kemana si fulan? Kemana si fulana? Kayaknya sih dia mungkin ada keperluan Ustaz. Mungkin saudaranya ada yang sedang dia bantu dan seterusnya. Lebih selamat hati kita, lebih selamat lisan kita. Makanya kata Umar ibn Khattab, berikan alasan untuk saudaramu. Kalau saudara kita lagi nggak datang, berikan alasan. Oh boleh jadi dia lagi ada keperluannya lebih penting. Boleh jadi jangan-jangan dia sakit. Oh boleh jadi jangan-jangan keluarganya ada yang apa? Butuh pertolongannya. Mungkin dia tidak hadir. Jaga salamatul sadar kita. Keselamatan hati kita jaga dengan berprasangka baik. Bukan justru apa? Kata Allah, jauhi oleh kalian apa? Kebanyakan persangkaan. Karena kata Allah, kebanyakan persangkaan inna ba'dadh-dhonni itsmun, dosa. Kebanyakan persangkaan itu apa? Dosa. Jangan berprasangka. Lebih baik tadi apa? Yang pertama kali kita kaji di awal, lebih baik apa? Diam, selamat kita. Menurut ente itu kalau soal rekening fafafu ana nggak tahu, diam aja udah. Nggak usah dikomentari. Begitulah orang yang mau berkuasa ya Ustaz. Ya ngapain ente? Nggak perlu. Jadi nambah apa? Dosa. Jadi nambah apa? Dosa. Kalau kita nggak tahu, lebih baik kita diam. Tapi kalau kita tahu apa? Ya mungkin apa? Terbatas. Kita kasih info juga terbatas. Ya. Jangan sampai kemudian kita share semuanya orang tahu. Nggak perlu. Karena tadi setiap yang kita ucapkan, yang kita tulis, ada yang mencatat dan ada yang menyaksikan. Ada raqib, ada atid. Kemudian kata Allah, wala yaktab ba'dukum ba'dha. Dan jangan satu kalian dengan kalian yang lain saling bergibah. Dan sepakat para ulama, ghibah dosa besar. Ghibah, ngomongin kejelekan orang itu ghibah. Dan Nabi SAW dalam riwayat Imam Muslim mengatakan, ditanya ketika ghibah itu apa? Kata Nabi, engkau apa? Membicarakan sesuatu yang kalau saudaramu itu dengar pasti dia nggak suka. Itu namanya ghibah. Ya Rasulullah, kalau yang kami ceritakan benar ada pada saudara yang kami ceritakan, kata Nabi itu ghibah. Tapi kalau engkau menceritakan sesuatu yang nggak ada pada saudaramu, itu namanya apa? Fitnah. Jadi ghibah saja dilarang. Nggak boleh kita. Jangan apa? Membicarakan aib. Nggak perlu. Mendingan isi tadi dengan zikir, dengan baca Quran. Coba deh Bapak Ibu. Ini kan di sini ada nih ibu-ibu yang diberikan kesempatan oleh Allah bisa memberangkatkan umroh jamaah gitu kan? Coba lihat di Mekah Madinah, Masya Allah, habis sholat halaqah Quran, halaqah ilmu, ya kan gitu kan? Lebih baik begitu. Nah sama masjid kita nih, kalau habis sholat, ya sholatnya tadi udah, kemudian gibahnya tetap jalan, gimana ceritanya? Lebih baik majelis ilmu, lebih baik majelis nasihat beberapa orang, atau lebih baik majelis tahsin. Sambil nunggu Isya, ayo saya simak ya, yang 5 orang, ayo kita simak sampai Isya, itu lebih bermanfaat daripada kemudian menggibah orang atau kemudian berprasangka buruk kepada orang. Karena sekali lagi Allah katakan, ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan, sukakah kalian memakan daging saudaramu sendiri? Nah ini yang kemudian kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di dalam kitab tafsir beliau Taisirul Karimir Rahman fi Tafsiril Kalamil Mannan. Ini Allah sandingkan ghibah dengan dosa membunuh, dosa memakan bangkai saudaranya. Sukakah kalian memakan bangkai saudaranya sendiri? Pasti kalian fakarihtumu, akan jijik itu. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, lihat Allah gambarkan itu dosanya ghibah memakan daging bangkai saudara sendiri. Padahal jangankan memakan, membunuhnya saja itu udah dosa besar. Apalagi memakannya.
Dan ternyata ada dosa yang setingkat dengan itu. Apa itu? Ghibah. Ya, asik. Memang setan kasih apa? Kasih asik tuh ngomongin orang. Ya. Kalau di majelisnya ibu-ibu kadang-kala, gimana Jeng? Itu tahu nggak? Tetangga kita yang baru. Ya Allah, Jeng. Ada berita baru bagus nih Jeng. Apa? Ya Allah. Mudah-mudahan ibu-ibu yang di sini nggak begitu. Ya. Kalau mau ngasih info saja, Jeng. Itu tetangga kita kayaknya apa baru datang. Yuk kita kasih info tentang kegiatan masjid. Itu boleh. Tapi kalau sampai kemudian, Jeng, itu dia duda. Ya ngapain? Ya kan? Ya, itu janda. Oh pokoknya dia aduh ngapain? Lebih baik apa? Tutup lisan kita dari yang demikian itu. Semoga Allah menyelamatkan saya dan antum semua dari dosa ghibah. Ini dosa apa? Dosa besar. Ya. Kemudian ya, termasuk tadi apa namanya? Dia berprasangka buruk. Ya. Apalagi kalau berprasangka buruk kepada saudara mukmin. Makanya tadi kata Umar ibnu Khattab apa? Berikan 1000 alasan kepada saudaramu. Ya. Supaya apa? Selamat hati kita. Apalagi kalau berprasangka buruk kepada Allah, ini jelas apa? Dosa besar ini. Innani ma'adhanni 'abdi bi. Kata Allah SWT di hadis qudsi, sesungguhnya aku beserta persangkaan hambaku terhadapku. Ya, jaga persangkaan baik kita kepada Allah. Ya Allah, kok ujian terus ya? Jaga kita. Mudah-mudahan ini yang terbaik ya Allah. Gitu enak, selamat kita. Jangan sampai apa kita berprasangka buruk kepada Allah nggak adil ya. Itu berarti udah berprasangka buruk kita. Ya. Kok Allah begini ya? Katanya Allah Rahman, Allah Rahim. Ini syaitan ya berarti. Kalau udah mengatakan begitu, maka kita wajib berta'awudz, minta perlindungan kepada Allah SWT dari syaitan. Karena berprasangka buruk kepada Allah dosa besar. Ya, dosa besar. Padahal semua yang sudah terjadi pada kita semua atas ketetapan Allah. Kita wajib ikhlas dan menjaga persangkaan baik kita kepada siapa? Pada Allah. Dan tidaklah Allah memberikan sesuatu yang baik maupun apa musibah kecuali itu baik buat hambanya. Itu baik. Karena Allah Ta'ala telah berfirman, la yukallifullahu nafsan. Allah tidak membebani hambanya kecuali sekedar kemampuannya, sebatas kemampuannya. Jadi kalaupun kita merasakan ujian yang begitu berat, tetap jaga sangka baik kita kepada Allah. Saya pernah ditanya itu di majelis, Ustadz, 3 bulan yang lalu istri saya meninggal. Sekarang ini Ustadz, cucu saya meninggal. Apa memang Allah begini ya? Kadang ada suka begitu. Ya. Ujiannya menderu banget. Ya, yang bertanya ini sampai bilang beberapa tahun yang lalu bisnis saya di Cikarang hancur Ustaz. Apa karena ini dosa ya? Dosa saya dulu. Saya jawab boleh jadi. Karena memang begitu para salaf menerangkan. Boleh jadi karena apa? Dosa kita dulu. Sehingga diganjarnya sekarang. Dan saya bilang masih mending diganjar di dunia Pak. Tapi semua hancur Ustaz. Sampai kemudian tadi istri saya meninggal dunia, cucu saya meninggal dunia. Dia cucunya qadarullahnya diuji oleh Allah dengan penyakit apa itu yang melendung palanya hidrosapinus ya ada namanya itu ya penyakit kan, kepalanya itu dengan gede. Apa memang dosa saya Ustaz? Saya tanya, emang Bapak dulu gimana? Saya dulu sekolah walaupun muslim ya, di tempat Kristen. Oh gitu. Saya dulu tukang mabok Ustaz. Saya dulu nggak peduli terhadap sholat. Apa ini akibat dosa? Saya bilang iya, bisa jadi. Tapi masih mending diganjar di dunia Pak. Saya bilang daripada diganjar di sana, masih mending. Karena setiap cobaan, setiap ujian, setiap sakit, bahkan duri yang menancap kata Rasulullah di badan kita, di kaki kita, itu menggugurkan dosa. Untuk yang kedua kalinya saya ingin cerita tentang guru kita semua, Ustadz Yazid. Itu Ustadz Yazid meninggalnya kalau kita runut ya. Dan ini juga pengakuan dari Ustadz Badur Salam.
Ya, beliau yang ikut memandikan Ustaz Yazid rahimahullah taala. Ustaz Yazid meninggalnya setelah apa? Setelah pergi haji, Pak. Betul apa enggak? Beberapa saat setelah pergi haji kan? Dan kita tahu dalam hadis riwayat Imam Muslim, haji umroh menggugurkan apa? Dosa. Sebagaimana besi yang berkarat, kata Nabi, karat-karatnya dihilangkan. Masya Allah. Kalau nggak salah sepekan apa 10 hari saya lupa. Setelah haji kan? Setelah haji. Bahkan di sana pun beliau apa? Jatuh kan? Jatuh sakit kan? Tapi Masya Allah hajinya sudah terlaksana dan beliau meninggalnya di sini. Kita berprasangka baik kepada Allah. Kalaupun musibah datang itu menggugurkan dosa kita. Atau kalaupun enggak, saya enggak punya dosa Ustaz, mengangkat derajat kita, memuliakan kita dengan ujian. Maka kenapa Nabi kita menyuruh kita beriman dengan takdir? Antu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Engkau beriman dengan takdir Allah yang baik maupun takdir yang apa? Yang buruk, tetap kita imani. Masya Allah. Rumah hanyut misalkan, ya, karena banjir yang begitu, kita katakan qadarullah. Kendaraan kita apa? Dicuri orang, qadarullah. Tenang hati kita. Ya, jangan salahkan Allah. Allah tidak akan pernah salah. Yang salah siapa? Kita. Kenapa bangun rumah di pinggir sungai? Ya udah hanyut. Coba kalau pindah, ya, ke komplek apa nih? Duta, kan gitu. Ya, insya Allah nggak banjir. Banjir emang nggak di sini? Banjir juga. Banjir di sini? Hah? Udah enggak kan? Alhamdulillah. Kirain banjir juga. Salah contoh dong Ustadznya, ya kan? Atau kenapa kendaraan bisa tercuri? Coba evaluasi. Salahnya ente, bukan Allah. Allah nggak pernah salah. Salahnya kita. Kendaraan kagak dikunci, ya kan? Ditaruhnya di depan pagar. Harusnya kan di dalam. Ya. Maka betul kata Nabi SAW, kalau engkau mendapati kebaikan, falyahmadillah. Riwayat Imam Bukhari, hendaklah engkau puji Allah. Kalau kebaikan, puji Allah. Tapi kalau selain itu, maksudnya keburukan menimpamu, fala talumu, jangan kalian cari kambing hitam, illa nafsaka, kecuali dirimu. Lihat kekurangan kita. Oh ya Allah, astagfirullahaladzim, kenapa dompet hilang? Misalkan gitu ya. Boleh jadi apa? Pelit sih ente, makanya dompetnya hilang. Ya. Atau karena keburu-buru, yang terasa kayaknya udah masukin kantong ternyata belum masuk kan, keburu-buru. Sedangkan buru-buru itu datangnya dari setan. Harusnya tenang. Semua evaluasi diri kita. Jadi Ustadz gimana? Harus terima? Ya tetap terima. Takdir yang buruk tetap diterima. Walaupun demikian tetap kita minta perlindungan supaya keburukan tidak selalu menimpa kita. Yang ada justru pengennya kita tiap hari kebaikan yang Allah berikan. Kan pengennya gitu kan? Maka ada yang namanya apa? Ada ibadah yang namanya doa. Makanya doa supaya kita terhindar dari apa? Keburukan, termasuk keburukan takdir yang buruk. Dan Nabi mengajarkan kepada kita. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ibnu Majah dan yang lainnya, Nabi mengajarkan kepada kita, Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala. Ya Allah, aku mohon kepadamu perlindungan dari beratnya ujian. Ya Allah, lindungi dari beratnya ujian. Kemudian wadarakis syaqa, dari sebab-sebab kebinasaan. Tetap kita minta perlindungan, Pak. Tetap. Kemudian wasu'il qada, dan aku minta perlindungan kepadamu dari buruknya takdir. Tapi Ustaz, saya udah baca doa ini, gitu kan? Kita katakan apa? Qadarullah. Allah sudah menakdirkan, yang sudah tercatat pasti terjadi. Yang sudah ada dalam kitab Lauh Mahfuz pasti apa? Yang tidak dicatat tidak bakal mungkin terjadi, nggak bakalan. Maka ketika tetap udah doa, tadi udah baca Ustaz, bismillahi tawakkaltu, gitu kan? Tetap jatuh juga ke comberan misal. Yang kita katakan apa? Qadarullah wa ma syaa fa'ala. Itu baru orang yang beriman hatinya tenang, nggak gerasa gerusu. Ya, dia tetap jaga persangkaan baik dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah sekali lagi tugas kita menjaga lisan kita, dan
Insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan karena waktu nggak cukup. Kita lanjutkan tentang keutamaan seorang yang menjaga apa? Lisannya. Keutamaan yang banyak di sini dari orang yang menjaga lisannya, tapi insya Allah pada pertemuan berikutnya. Semoga Allah istiqomahkan kita di majelis ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Kita buka forum tanya jawab. Ustaz, tentang malaikat pencatat amal, Raqib dan Atid, apakah nama dari kedua malaikat tersebut atau merupakan tugas? Ini selisih para ulama jemaah. Ya, selisih para ulama. Ada yang menyebutkan ya, Raqibun Atid itu artinya Raqib itu yang mencatat, Atid yang mengawasi. Cuma ada yang menyebutkan dari ayat ini ya, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun Atid, itu Raqib Atid itu nama, dan dua-duanya juga sah. Dua-duanya apa? Sah, karena memang disebutkan di dalam dalil. Ya, disebutkan di dalam Al-Qur'an bahwasanya apa? Raqibun Atid itu apa? Yang mencatat, atau dia memang nama, atau yang mengawasi, atau dia merupakan memang nama, ini juga tidak mengapa. Yang jelas terdapat di dalam apa? Dalil. Terdapat di dalam dalil. Dan di kitab-kitab berkaitan dengan masalah nama-nama malaikat, para ulama pun telah menjelaskan kepada kita ya, bahwasanya Raqib Atid memang nama dari malaikat yang tugasnya mencatat, yang satu kebaikan, yang satu apa? Keburukan. Dan ini tidak mengapa. Ya, dan ini apa? Tidak mengapa. Dan memang tidak semua malaikat itu kemudian apa? Disebutkan dalam dalil. Ada beberapa malaikat saja yang disebutkan dalam dalil. Contohnya Jibril, Mikail, ya gitu ya. Kemudian juga Munkar dan Nakir, kemudian Raqib dan Atid disebutkan. Ya, kemudian Malik, malaikat penjaga apa? Neraka disebutkan dalam dalil. Itu kita boleh mengenal nama-nama itu. Ya. Adapun Raqib Atid terlepas dari apakah itu memang namanya atau bukan, yang jelas ada malaikat yang mencatat setiap lisan kita, ucapan kita, syairan kita, atau apapun yang kita tulis, itu ada yang mencatat, bahkan dia mengawasi. Ya, jadi kita wajib imani. Terlepas dari itu namanya apa memang nama itu atau tidak, yang jelas ada hati-hati kita dalam berucap, dalam apa? Menyampaikan, karena ada yang mencatat dan juga ada yang mengawasi. Semua perkataan yang baik tercatat, semua perkataan yang buruk pun tercatat. Dan ada yang menjadi saksi tadi. Ya, ada yang menjadi apa? Saksi. Wallahu a'lam. Ketika kita menghadiri mendengarkan majelis ilmu seperti sekarang, bolehkah kita sambil berzikir dan bahkan juga berdoa seperti mendoakan orang tua, suami dan juga rezeki? Apakah boleh Ustaz? Secara umum boleh. Secara umum boleh kata para ulama, tapi hendaklah dia memperhatikan adab-adab di majelis. Ya. Dia wajib menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ketika dia lagi sedang majelis dimulai, maka yang terlebih baik dia mendengarkan majelis. Adapun dia berzikir, ya silahkan sambil di dalam hatinya dia berzikir, ya gitu ya. Tapi hendaklah dia istilahnya lemparkan seluruh kemampuannya ketika dia berada di majelis mendengarkan majelis. Paham ya? Ada seorang syekh, seorang guru yang ketika dia mengajar, kemudian muridnya ini memainkan siwaknya. Ya, memainkan siwaknya sambil dia bersiwak ya, bukan dimainkan, bersiwak. Setiap majelis itu selalu begitu. Dari awal sampai akhir dia bersiwak terus, bersiwak. Sebentar bersiwak lagi. Dan itu mengganggu siapa? Gurunya. Kemudian gurunya bertanya, "Wahai fulan, tolong stop siwakmu itu." Kata muridnya apa? Siwak kan sunnah wahai guru. Siwak juga sunnah. Ya. Gurunya terdiam sejenak, kemudian, iya benar, siwak itu juga sunnah, tapi engkau sedang berada di majelis ilmu. Sekarang aku tanya, kata guru, ya, mencukur bulu ketiak sunnah atau tidak? Sunnah atau tidak? Sunnah. Sekarang silakan engkau buka bajumu sambil di majelis ini engkau bulu ketiakmu engkau cukur.
dia terdiam. Padahal itu tapi tempatnya tidak tepat. Paham sampai sini? Artinya orang kalau boleh nggak berzikir? Boleh. Tapi kalau antum di majelis kemudian nunduk sambil berzikir, nyampe gak ilmunya? Nggak nyampe. Jadi tempatkan sesuatu pada apa? Tempatnya. Dan maaf, duduk di majelis ilmu itu adalah zikir. Yang dibacakan Quran, yang dibacakan sunnah Nabi, nasihat-nasihat orang-orang soleh, itu zikir yang luar biasa. Ini kadang-kala begini, saya sering nih, jujur aja, mudah-mudahan nggak di masjid ini, saya sering melihat, nggak sekali dua kali, betul zikir pagi itu disunnahkan oleh Nabi. Tapi ketika lagi sedang majelis, hendaklah dia fokus untuk majelis. Kadang sering kita lihat orang mulutnya apa tuh? Qomat kamit. Ya insya Allah kita berprasangka baik, dia lagi sedang zikir pagi. Paham ya? Dia lagi zikir pagi. Padahal dia lupa. Nah, hadis Nabi riwayat Imam Muslim yang lainnya, bahwasanya siapa yang biasa melakukan suatu amalan kemudian satu hari dia tertahan gak melakukan, tetap dicatat apa? Dia melakukan. Paham? Dalam kondisi seperti dia lagi bermajelis, dia biasa nggak pernah meninggalkan apa? Zikir pagi, tetap dia dicatat berzikir pagi. Harusnya dia fokus, gitu ya. Jadi jangan sampai kemudian apa? Dia salah dalam menempatkan sesuatu. Sebagaimana tadi contoh, ya. Memang siwak itu sunnah, ya. Tapi mencukur bulu ketik juga apa sunnah. Silakan, pasti dia malu, nggak mungkin. Katanya sunnah, kan gitu kan? Letakkan sesuatu pada apa? Tempatnya. Atau contoh yang berikutnya, ini sering juga didapati. Betul. Jam untuk apa? Salat apa tuh? Setelah apa? Setelah subuh ada salat apa? Walaupun salat syuruk ini juga diperdebatkan para ulama. Taruhlah duha di awal lah. Kita katakan duha ya. Karena hadis tentang salat syuruk juga dilemahkan oleh para ulama hadisnya. Ya. Dan kajian faedah besar dari Ustadz Firanda itu tentang salat syuruk itu hadisnya juga kata beliau lemah. Taruhlah itu salat awal duha lah. Harusnya apa? Dia tuntaskan dulu kajiannya. Tapi ini enggak. Sering kita lihat udah sekitar jam berapa? Kalau sekarang syuruk jam berapa? Jam 6 kan? Jam 6 lewat gitu ya. Jam 6 kurang, oke. 10 menit kemudian dia berdiri. Padahal majelisnya belum selesai. Paham sampai sini? Harusnya dia tuntaskan dulu majelis. Itu baru adab. Ya, itu baru apa? Adab. Nanti selesai 6:30 Ustaz atau jam 7 kurang, tetap dia sholat duha dan enggak terkurangi. Nah, ini sekali lagi, jadi pertanyaannya kalau misalkan apa? Bolehkah kita sebenarnya boleh, tapi jangan menghilangkan konsentrasi kita dan adab kita di dalam majelis ilmu. Ya. Jadi seperti itu. Apa nih? Kita lagi puasa, mungkin puasa sunnah ya. Jalan pagi, olahraga, di perjalanan ketemu tetangga, suruh mampir. Ya. Mampir Bu, ya tinggal jawab aja, enggak, terima kasih, gitu aja. Susah banget bilang ya kan. Tapi pertanyaannya dijamu Ustadz, minum boleh. Kalau ibu lagi puasa sunnah ya, kalau mampir ibu, terima kasih, udah gitu aja ya kan. Tapi oke lah kalau kemudian misalkan Ustadz kalau disuruh mampir kemudian sampai ditarik mampir dong gitu kan ke rumah dijamu. Kalau itu sunnah gitu ya, itu sunnah. Ingat kita hadis Nabi SAW yang lainnya, melemparkan kesenangan senyum pada saudaramu itu amal yang paling dicintai oleh Allah. Membuat senang saudaramu itu amalan. Nabi pernah ditanya amalan apa yang paling dicintai oleh Allah, adalah engkau melemparkan apa? Senyuman dan membuat orang tersenyum. Itu bagian dari amal yang dicintai oleh Allah. Kalau kita kemudian apa? Membatalkan puasa sunnah kita, kemudian sore kita ya Allah alhamdulillah makanan saya dimakan, itu juga ibadah ya. Tapi ingat itu sunnah yang insya Allah bisa kita ganti pada yang lain, pada hari-hari yang lainnya, nggak apa-apa ya. Jadi makan dengan kenikmatan.
Nggak usah perlu kemudian kita sampaikan, ini sebenarnya saya lagi puasa, nggak perlu, ya kan? Cuma dimakan juga itu makanan, ya kan? Sambil mengucapkan, ini sebenarnya saya tadi pengen lanjut di puasa. Oh, puasa sunnah, saya nggak tahu, nggak perlu. Udah makan aja, Bismillah, makan. Ya, nanti diganti di hari berikutnya puasa lagi. Tapi kan hari Senin Ustaz, ya Senin berikutnya insya Allah masih ada. Kamis berikutnya masih ada. Puasa Nabi Daud apalagi? Ya kan 2 hari berikutnya nanti masih ada. Tapi melemparkan kesenangan, kenikmatan saudaramu, itu juga amalan yang paling dicintai oleh Allah. Maka ini diserahkan kepada yang bertanya. Ya, kalau yang bertanya tadi mampir, langsung jawab, makasih ini lagi buru-buru, ya nggak apa-apa juga, ya kan? Ya terima kasih, gitu kan? Tidak mengapa. Bagaimana sikap kita sebagai istri jika di rumah lisan suami selalu kasar dan menyakitkan? Ya, jelas sabar. Ya, menghadapi suami yang kadangkala misalkan lisannya menyakitkan, sabar. Sambil kita ngobrol dengan dengan santai dalam kondisi yang dia lagi tenang, kasih nasihat. Bahayanya lisan yang kasar, bahayanya lisan yang menyakitkan orang. Sambil ngobrol dengan cara ibu, dengan cara kita suami istri ngobrol, nggak harus seperti seperti ustadz, enggak, ngobrol santai, tapi kita sampaikan akibat-akibat dari orang-orang yang kemudian lisannya kasar. Mungkin kalau ibu dan bapak sekalian bisa hafal, bacakan ayatnya, Mas. Allah Subhanahu wa taala mengancam kita, wailul likulli humazatil lumazah. Ya. Allah juga berfirman, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Apa kita nggak takut ucapan kasar kita kemudian dicatat oleh malaikat, dan juga itu orang yang dicintai oleh kita. Sakit hati gara-gara kita, gimana perasaan kita? Mungkin ngobrol sambil nasihat tetap jalan. Jadi sabar, ya, mendapatkan suami gitu harus sabar. Ya, kenapa saya ingin dahulukan tadi yang sabar? Karena banyak wanita yang nggak sabar, baru mendapati suaminya berkata kasar, kemudian minta ini yang nggak boleh dan tidak sah. Seorang wanita minta cerai hanya gara-gara suaminya kasar, nggak sah. Kecuali kalau suaminya memang murtad, syirik, meninggalkan sholat, itu boleh dia mengajukan. Tapi kalau suami hanya berkata menghina, kemudian merontokkan kehormatan diri dan keluarganya, dia wajib sabar. Dan tidak sah seorang minta kemudian cerai, nggak sah. Wanita itu cerai itu berasal dari siapa? Dari suami, bukan dari istri. Harus sabar. Ya Allah, suami dapat yang begini, ya sabar. Ya, jangan doanya juga ditambah-tambahkan. Kenapa nggak seperti suami tetangga? Ya nggak, jangan. Itu syaitan namanya. Justru harusnya dia berprasangka baik. Ini jangan-jangan Allah kasih nilai ibadah nih buat saya. Iya. Suruh sabar, kemudian rajin mendoakan suami. Itu ya, sering ngobrol. Belum kena juga Ustadz, ya sabar, memang harus terus istiqomah. Dan nikmati itu suamimu. Jangan kemudian katakan setan mengikuti yang lainnya tuh. Udah makanya suami ini lebih bagus, jangan. Minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah pasti ada jalan. Inna ma'al usri yusra fa inna ma'al. Kalau kita mendapati kesulitan dari suami sendiri, pasti ada jalan keluar. Cuma belum, memang harus sabar dulu. Sekasar-kasarnya suami, saat-saat tertentu dia pasti lembut sama istrinya. Percaya. Sekasar-kasarnya suami, suatu saat dia pasti lembut sama istrinya. Pergunakan ketika dia lembut untuk ngobrol yang yang masuk nasihat kepada kita. Sampaikan. Ya, apalagi mungkin yang bertanya ini kan ngaji. Sabar. Orang yang ngaji sabarnya lipat kali ganda. Bukan seperti orang yang enggak ngaji, tapi dia ngaji sabar. Kemudian dia berdoa, ya Allah, berikan hidayah kepada suamiku, ya Allah. Ya Allah, ya muqallibal qulub, zat yang memegang hati hamba, balikkan hati suamiku kepada kebenaran. Doa terus. Ya, jadi jangan sampai kemudian kita disesatkan oleh syaitan mencari jalan yang pintas, jangan. Ya, jangan seperti itu. Ustaz, zikir yang lebih diprioritaskan untuk membasahi bibir atau lisan, mana yang lebih dahulukan?
subhanallah bihamdi atau astaghfirullah wa atubu ilaih. Semuanya baik. Dilihat dari apanya? Dilihat dari apa? Memang dalil menyebutkan dipakainya pada saat kapan ini. Dan subhanallah bihamdihi, ya, atau astaghfirullah wa atubu ilaih, itu dibaca menjadi zikir-zikir yang dibaca setiap hari. Siapa yang membaca astaghfirullah wa atubu ilaih, maka apa? Dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun sebanyak apa? Guguran daun yang ada di muka bumi ini. Ataupun dalam riwayat yang lainnya walaupun sebanyak buih yang ada di lautan diampuni. Tapi dengan catatan dia betul-betul ikhlas. Dia membaca taubatnya betul-betul apa? Istighfarnya betul-betul ikhlas, maka diampuni itu. Dan Nabi SAW setiap hari enggak kurang dari 70 kali beristighfar. Kalau bisa kita apa? Jangan kurang dari 100 kali kita beristighfar. Baca ini. Tapi kalau bacaan subhanallah wa bihamdihi, siapa yang membaca ini 100 kali dalam satu hari satu malam, maka apa? Dimudha'af, dilipat gandakan apa? Amalannya, pahalanya, ajrunnya, ganjarannya. Ya. Jadi ini sekali lagi apa? Zikir-zikir ada yang memang muqayyad, ada yang mutlak. Kalau yang ditanyakan ini memang mutlak. Kalau yang muqayyad tempatkan pada apa? Waktu-waktu yang memang tepat. Ya. Tapi kalau zikir muqayyad silakan. Mau baca subhanallah bihamdi, subhanallahil azim atau subhanallah bihamdihi 100 kali, semuanya ini apa? Ada dalilnya dan kita apa? Kita basahi lisan kita dengan zikir. Ya. Dan tidak perlu kemudian apa? Kita benturkan ini mana yang mana duluan ini baca. Ya. Sehari semalam kita apa? Basahi lisan kita dengan ucapan yang ditanyakan itu. Bagaimana caranya bacaan Quran kita membawa pengaruh kebaikan untuk diri kita? Ya. Kalau Quran ya mau memberikan pengaruh kebaikan untuk diri kita, yang paling pertama jelas kita harus ikhlas karena segala amal termasuk baca Quran ya harus ikhlas karena Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Jangan baca Quran karena ngejar target. Tapi baca Quran karena memang apa? Saya ingin mendapatkan kecintaan Allah. Saya baca Quran karena memang ini menjadi apa? Zikir saya supaya hati saya jadi lembut, hati saya bercahaya. Baca Quran karena Allah, bukan karena ngejar target. Atau bukan karena nggak enak. Nanti kalau di majelis suka ditanya sama ustadz. Sehingga kalau saya jawab enak kan enak gitu kan? Enggak. Tapi baca Quran karena kebutuhan kita. Ya. Jadi baca Quran. Jadi yang pertama harus apa? Ikhlas. Kemudian yang kedua harus dawam. Percuma Quran nggak bakal pengaruh kalau kemudian apa? Bacanya cuma sekali 1 juz tapi 1 pekan, ya nggak ada. Tiap hari, tiap saat bahkan. Sekali duduk bisa apa? 1 lembar, 2 lembar, 3 lembar atau 5 lembar atau bahkan 1 juz. Maka setiap kali duduk, setiap sholat 5 waktu berarti apa? Baca dia Quran. Nah, itu baru yang memberikan pengaruh. Ya, jangan apa? Sekali lagi, saya udah baca Quran, alhamdulillah. Saya kalau baca Quran Ustaz 1 juz. Ya, kemudian ya nanti 2 pekan lagi saya baru baca Quran. Ya enggak pengaruh. Ya, tiap saat kita baca Quran. Ya. Jadi dawam. Ingat Nabi SAW pernah ditanya, ya, amalan apa yang paling terbaik? Kata Nabi, adwamuha wa in qalla. Amal yang paling terbaik dicintai oleh Allah adalah yang dawam walaupun apa? Sedikit. Walaupun kita baca Quran cuma 2 lembar, berarti 4 halaman, tapi setiap kali kita sholat kita baca Quran. Setiap kali kita sholat kita baca Quran. Berarti sehari dia sudah baca berapa? 1 juz. Ya, masya Allah. Ya dibaca tuh, dawam terus. Nanti kalau lagi sedang bekerja, lagi sedang istirahat, dia baca Quran, baca lagi. 2 lembar terus dia baca. Ini yang terbaik. Dan Al-Quran pasti akan memberikan pengaruh tuh yang bagi orang yang dawam, bukan yang apa setengah-setengah. Kemudian yang ketiga, ya minta sama Allah agar Al-Quran itu memberikan pengaruh. Berdoa kepada Allah. Ya. Tuh apa namanya, ada doa yang bagus itu, Bapak Ibu sekalian, waktu apa pengaduan Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Ya, apa itu berkaitan dengan
agar apa? Al-Quran itu wa nuri qalbi, dan Al-Quran jadikan sebagai apa? Nur bagi apa? Cahaya bagi siapa? Hatiku. Nanti antum bisa baca tuh, itu doa Nabi yang panjang itu. Ya Allah, aku adukan kelemahanku kepadamu, ya kan gitu. Kemudian sampai kepada apa? Dan jadikan Al-Quran apa? Jadikan Al-Quran sebagai nur bagi cahaya hatiku. Minta sama Allah, ya Allah, jadikan Al-Quran itu memberikan apa? Pengaruh yang baik kepada aku. Kalau dalam bahasa kita lebih bagus bahasa Nabi SAW. Ya, nanti silakan panitia nge-share tuh, ya, tentang apa? Doa pengaduan Nabi kepada Tuhannya. Itu doa bagus sekali, ya. Salah satu doanya itu adalah agar apa? Hatinya diterangi dengan apa? Al-Quran. Hatinya diterangi dengan Al-Quran. Jadi hal ketiga itu yang mungkin bisa disampaikan, jaga keikhlasan kita dalam membaca Al-Quran. Kemudian apa? Dawamkan itu Quran. Dan kemudian yang ketiga apa? Minta, berdoa agar kita senantiasa mencintai Al-Quran. Mencintai apa? Al-Quran. Atau doa yang juga apa? Sahih dari Nabi SAW. Allahumma inni as'aluka hubbak, ya, wa hubba man yuhibbuk, wa hubba bi'amalin yuqarribu ila hubbik. Itu kata yang ketiga. Ya Allah, aku mohon kepadamu cintamu, dan cinta orang-orang yang apa? Mencintaimu, dan cinta amalan yang apa? Mendekatkan diriku kepada kecintaan kepadamu. Quran, baca Quran mendatangkan kecintaan Allah enggak? Maka berdoa, ya, minta agar kita apa? Dicintai oleh Allah. Kalau Allah sudah mencintai seorang hamba, maka Allah jadikan hatinya nikmat, lisannya nikmat dengan apa? Dengan Quran. Dan ada rasa kerinduan, ya Allah, belum baca Quran, dia duduk sejenak, ya. Kalau udah sampai seperti itu, masya Allah. Ini sebenarnya hampir sama, ya. Bagaimana istiqomah dalam berzikir karena hati ini senantiasa lalai. Ya, kalau hati kita lalai, ya langsung ingat kepada Allah. Jadikan setiap perjalanan kita zikir, nggak pernah lepas dari apa? Zikir. Ya, dalam kondisi berjalan, berlari, duduk, berbaring, senantiasa dalam kondisi apa? Berzikir. Tadi ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Artinya dalam setiap saat dalam kondisi berzikir. Kalau kita merasakan, ya Allah, kok hari ini enggak berzikir, isi hati kalian dengan apa? Dengan zikir kepada Allah. Dengan zikir-zikir yang mutlak, silakan. Baca apa? La ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwata illa billah. Baca terus. Ya, hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Atau karena lalai kita, astaghfirullah wa atubu ilaihi, astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi, supaya Allah kembalikan kita. Ingat ciri orang yang bertakwa, kalau dia merasa lalai apa? Fa idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah. Dia langsung ingat siapa? Ya, dia ingat Allah. Fastaghfaru, dia beristighfar. Agar jangan sampai kemudian dia jauh terus. Anak saya suka main game padahal dia sudah dewasa. Ini musibah nih, ya. Jangan sampai apa? Dibiasakan kalau bisa handphonenya isinya kebaikan. Salah satunya Al-Quran atau zikir-zikir Nabi SAW. Suruh dia baca itu, ya. Jangan apa? Isinya game demi game. Jangan, ya. Ketika dia bermain game, dia suka melontarkan kata-kata yang buruk. Ya jelas ini, karena game-game nggak pernah mendidik. Ada game yang mendidik? Nggak ada kan? Lalai malah. Bagaimana saya harus menghadapi anak tersebut? Ya nasihati. Bapak ibu punya hak untuk apa? Nasihati. Ingat, itu tanggung jawab kita. Kalau isinya itu dicek dulu. Makanya apa? Sekarang kan kita udah bisa tuh melakukan kebaikan dengan apa? Handphone kita. Isiin hal-hal yang baik untuk apa? Handphone anak kita. Dan kalau bisa apa? Diprotek dari apa? Game-game yang buruk. Banyak game-game yang pembunuhan. Banyak kan ya? Ya. Nanti akibatnya fatal tuh. Sebagaimana di barat itu. Kecanduan dia untuk apa? Mukul orang karena gamenya suka apa? Mukulin. Nendang orang karena gamenya suka. Ini terpengaruh kepada ini bahaya. Kalau bisa anak jangan dikasih handphone. Itu lebih bagus. Ya. Kecuali dalam kondisi-kondisi darurat. Dalam kondisi apa?
darurat. Kalau bisa apa? Anak kita sejak apa? Sejak udah, apalagi ini dewasa, kalau bisa udah SMP udah ke pesantren. Nggak ada tuh handphonean. Latih mereka. Setelah pesantren SMP lanjut pesantren SMA. Setelah SMA tetap di tempat-tempat yang apa? Kalau bisa minim hal-hal yang seperti itu. Teknologi yang apa? Merusak. Ya, hati-hati ini. Jadi kasih nasihat kepada anak kita. Kasih pengertian. Nah, kalaupun ibu bapak ngasih kamu handphone, hati-hati. Takutlah engkau kepada Allah terhadap apa? Teknologi sekarang. Karena teknologi sekarang sekali klik kadang-kadang keluar yang nggak benar. Kalau bisa nih, ibu bapak kasih nih. Ini apa? Kamu bisa lihat nih. Semua laman-laman apa tuh? Laman-laman yang bermanfaat kajian. Kan banyak sekarang kan? Kasih rumaiso.com. Kan tahu ya? Kasih itu rumaiso.com. Atau kasih lagi misalkan apa? Al-Manhaj Or'id. Kasih itu semua supaya dia baca, supaya dia pelajari. Kalau kamu ada yang sesuatu yang tanyakan, nanti bapak jelasin. Kalau bisa begitu, nanti ibu jelasin. Ya. Kalau bisa apa? Kalau bapak ibunya nggak tahu, minimal apa? Nanti kita tanyakan ke ustadz. Yuk kita hadir di majelis. Itu bagus berarti. Jadi isi handphonenya dengan apa? Hal yang bermanfaat. Saya punya teman yang suka bercanda. Ini terakhir ya. Dan iseng mulutnya. Teman saya suka berbicara dengan si A mengenai teman yang lain dengan maksud untuk bercanda. Nggak boleh. Gibah, bercanda atau tidak, itu tetap tidak boleh. Ya, dihindari. Kalau kemudian teman kita suka bercanda terhadap apa? Membicarakan teman yang lain, lebih baik kita nasihatin. Ada nggak tema yang lain? Gitu. Kalau ada, mendingan tema yang apa? Yang bermanfaat. Kalau nggak ada, maaf, saya keluar ya. Lebih baik begitu. Nasihatnya begitu. Karena sekali lagi bercanda kadang-kala candaan kita kalau dengan gibah itu berat. Dosanya apa? Dosa besar. Walaupun dengan apa? Dengan bercanda. Nggak boleh. Ya, jadi tetap aja kasih nasihat kepada teman tersebut. Kalau tidak kena, lebih baik apa? Fa'arid anhum. Kita berpaling dari majelis yang seperti itu. Karena kata Nabi, orang yang berada di majelis yang tidak mengingatkan zikir kepada Allah, dia apa? Rugi. Dia apa? Rugi. Lebih baik kita apa? Berpaling masuk kepada majelis-majelis yang mendatangkan faedah. Mudah-mudahan insyaallah ada manfaatnya kajian kita pada siang hari ini. Dan Ustaz mohon maaf kelebihan 10 menit dari rencana jam 11. Insyaallah kita ketemu lagi melanjutkan dari materi ini di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah masih memberikan keistiqomahan kepada kita. Mudah-mudahan Allah menjaga kita dan keluarga kita dari segala mara bahaya. Semoga Allah Subhanahu wa taala sehatkan kita dan keluarga anak keturunan kita di atas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah jaga pemimpin-pemimpin kita, negeri kita ini, sehingga negeri kita betul-betul Allah jadikan negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, beriman, bertakwa dan menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah atas kajian kita. Jazakumullah khairan Ustaz apa yang disampaikan. Untuk info kajian berikutnya insyaallah pada Sabtu tanggal 28 September 2024 jam 9 pagi oleh Ustaz Zikrullah Ustaz dengan tema Jalan Dorongan Selamat. Insyaallah ini rutin. Semoga kita digunakan dalam setiap menuntut ilmu syar'i. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum. Baik. Kalau di tempat saya itu kebiasaan yang ceramah-ceramah maulid itu kalau kita diundang itu bagaimana kan? Kalau bisa terangkan. Aduh, ana nggak biasa begitu, jadi nggak apa-apa ya, nggak datang gitu aja. Terangkan dengan baik. Sebab Nabi kan nggak menuntunkan. Kita sumbangan, kita salah juga di dalam lingkungan.